Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan membawakan satu kisah dari Shanum Nareswari. Oh, kisah dari Shanum ini selalu keren ya. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu dong tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, kepada teman-teman yang sudah selalu setia mendukung kami, karena teman-teman lah kami selalu bersemangat untuk berkarya di setiap harinya. Dan nggak pakai lama-lama ya, nggak pakai basa-basi kepanjangan lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor on. Pohon mangga di depan rumah Bu Nina. Pasangan suami istri itu berdiri di depan rumah yang baru saja mereka beli. Rumah itu tampak tua, penuh lumut di temboknya dengan jendela-jendela yang tertutup oleh debu dan sarang laba-laba. Sudah puluhan tahun rumah tersebut tidak dihuni, sehingga banyak bagian yang mulai rusak, genteng-gentengnya sudah retak, cat dinding hampir sepenuhnya mengelupas. Meski begitu, ada daya tarik misterius dari rumah tersebut yang membuat mereka yakin akan betah tinggal di sana. Mereka memulai perbaikan rumah itu dengan berusaha membersihkan halaman yang sudah lama ditumbuhi ilalang dan semak liar. Sang suami, Pak Haris, mencabut satu persatu akar tanaman liar yang sudah merayap hingga ke dinding rumah. Sesekali dia terhenti sejenak, memandangi bangunan tua yang menyimpan banyak cerita. Sementara itu, istrinya, Bu Nina, mulai menyapu teras yang tertutup debu tebal. Setiap sapuannya menghasilkan awan debu yang terbang ke udara, membuat matanya perih. Mereka bekerja tanpa henti. Meski perlu mengucur di kening, tangan pun terasa pegal. Setelah halaman bersih, Pak Haris mulai memperbaiki atap yang bocor. Setiap kali dia mengetukkan palu pada genteng, suara nyaring terdengar memecah kesunyian. Di dalam rumah, Bu Nina berurusan dengan bagian dalam yang tidak kalah memprihatinkannya. Dinding-dinding ruang tamu penuh retakan, lantai kayu di bagian dapur sudah mulai lapuk di beberapa bagian. Ada bau apak yang menyengat saat pertama kali mereka masuk. Bau itu berasal dari kelembapan dan debu yang menumpuk selama bertahun-tahun. Hari demi hari berlalu, perbaikan terus dilakukan. Bu Nina mengecat ulang dinding rumah dengan warna krem cerah. Setiap sapuan kuasnya memberi kesan baru pada tembok-tembok yang dulunya kelabu hingga terasa menakutkan. Pak Haris mengganti lantai yang rusak dan memperkuat pondasi teras yang terlihat hampir roboh. Pada malam harinya, setelah lelah seharian bekerja, mereka duduk di ruang tamu yang sudah mulai rapi, menikmati secangkir teh hangat sambil membicarakan rencana mereka untuk mendekorasi rumah tersebut. Meski begitu, setiap kali duduk di ruang tamu, seolah-olah ada yang memperhatikan mereka. Ada suara-suara samar yang terdengar dari gudang, seperti langkah kaki orang yang mengendap-endap. Pak Haris sering meyakinkan istrinya jika itu hanyalah suara rumah tua, tapi Bu Nina tidak bisa menyingkirkan perasaan aneh itu. Terlebih lagi, sudah beberapa kali dia merasa ada bayangan hitam yang melintas di sudut matanya ketika sedang sendirian. Begitu, beberapa lelaki yang dipanggil oleh Pak Haris dan Bu Nina datang dengan peralatan lengkap. Mereka berdiri di depan rumah sambil memandangi halaman yang luas tapi sudah lama tak terurus. Usaha Pak Haris membersihkan rumahnya masih belum cukup. Rumput liar menjalar tak teratur, bahkan sampai menutupi jalan setapak menuju teras. Pohon-pohon kecil yang tidak dikehendaki tumbuh liar di sudut-sudut halaman menambah kesan kumuh. Pak Haris berdiri di samping salah satu orang tersebut, memberi arahan sambil sesekali menunjuk area yang perlu dibersihkan lebih dulu. Kita mulai dari bagian depan dulu ya.
Lalu lanjut ke belakang, kata Pak Haris sambil menyeka keringat di dahinya. Meski matahari belum terlalu tinggi, udara sudah cukup terasa hangat, menandakan hari itu akan cukup panas. Para lelaki itu segera bekerja. Dengan cangkul-cangkul dan sabit di tangan, mereka mulai membersihkan semak-semak liar yang tumbuh menutupi pagar. Bunyi sabit memotong ranting terdengar berulang kali, diselingi suara dengung serangga yang terusir dari sarangnya. Salah satu di antara mereka dengan cekatan memotong ilalang yang sudah menjulang setinggi lutut, membuat halaman perlahan terlihat lebih bersih. Pak Haris mengawasi mereka sambil sesekali membantu mengangkat potongan dahan yang sudah dibersihkan. Sementara itu, Bu Nina berada di bagian halaman depan, menggali tanah dengan cangkul kecil di tangannya. Pagar tembok yang terlalu tinggi di depannya cukup menyembunyikan bayangan Bu Nina. Dia mengenakan topi lebar untuk melindungi dirinya dari terik matahari. Hari itu, dia punya rencana khusus, menanam sebatang pohon mangga yang sudah lama dia impikan. Dia berdiri di depan sebuah lubang yang sudah dia gali dengan penuh kesabaran sambil memperkirakan apakah ukurannya cukup dalam untuk menanam bibit pohon mangga. Setelah lubang dirasa cukup dalam, Bu Nina dengan hati-hati mengambil bibit pohon mangga dari potnya. Bibitnya terlihat segar, daunnya hijau lebat dengan batang yang kokoh. Ia menurunkannya perlahan ke dalam lubang, lalu mulai menimbun tanah di sekelilingnya. Tangannya bekerja dengan lembut, memastikan akar-akar pohon tertanam dengan baik di dalam tanah. Bu Nina sesekali menepuk-nepuk tanah dengan telapak tangannya, memperbaiki posisinya agar pohon itu bisa berdiri tegak. Saat sedang menanam, Bu Nina teringat kenangan ketika ia kecil, saat ibunya menanam pohon mangga di halaman rumah mereka dulu. Pohon itu kini sudah tumbuh besar. Tiap musim panen, buahnya selalu manis. Kenangan indah itu membuatnya tersenyum kecil, seolah membayangkan masa depan di mana pohon yang sedang ia tanam akan berbuah lebat di halaman rumah mereka. Tentunya, anak dan cucu Bu Nina juga senang menghabiskan waktu di bawah pohon ini setelah berbuah nantinya. Setelah selesai menanam, Bu Nina mengambil selang air yang tergeletak di samping, lalu mulai menyiram pohon mangga itu dengan lembut. Air mengalir deras, membasahi tanah di sekitaran pohon yang baru ditanam. Aroma tanah basah dan dedaunan segar tercium di udara, membawa kesejukan di tengah hari yang mulai panas. Paris mendekat, memperhatikan istrinya yang tampak puas dengan hasil pekerjaannya. Pohon mangganya pasti bakal tumbuh subur, ucapnya sambil tersenyum. Bu Nina mengangguk sambil tersenyum penuh harap. Aku juga berharap begitu, Pak. Kalau nanti sudah besar, cucu kita bisa duduk-duduk di bawahnya sambil menikmati buah. Hari itu, halaman rumah mereka yang tadinya liar dan tak terurus mulai berubah menjadi tempat yang lebih bersih. Mereka sudah hampir selesai membersihkan bagian depan dan belakang. Ilalang yang dulunya menutupi pemandangan kini sudah tersapu habis, meninggalkan tanah yang luas dan rapi. Paris puas dengan kerja keras hari itu. Dia segera mengubah para lelaki yang sudah membantunya sambil berpikir kapan saat yang tepat untuk membawa semua perabot mereka di rumah lama ke tempat baru tersebut. Setelah rumah mereka selesai diperbaiki dan halaman sudah tertata rapi, Paris akhirnya bisa benar-benar menetap. Rumah tua yang awalnya tampak menakutkan kini berubah menjadi tempat tinggal yang nyaman. Dinding-dinding yang dulu berlumut sekarang bersih dengan cat warna krem baru. Sementara pohon mangga kecil yang ditanam Bu Nina di halaman belakang mulai menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan. Hari-hari mereka dipenuhi dengan rutinitas menyenangkan, merawat tanaman, memperbaiki bagian kecil rumah yang masih butuh perhatian, dan tentu saja berkenalan dengan para tetangga. Salah satu tetangga pertama yang mereka temui adalah Pak Amir, seorang lelaki tua yang tinggal di rumah sebelah. Pak Amir memiliki seorang cucu perempuan yang bernama Raya yang sering bermain di halaman depan rumah kakeknya. Rumah Pak Amir tampak sederhana, tetapi bersih dan penuh dengan tanaman hias. Ketika Pak Haris dan Bu Nina pertama kali bertemu dengan Pak Amir,
Mereka langsung merasa diterima dengan hangat. Terlebih lagi, Pak Amir adalah orang yang ramah, selalu tersenyum setiap kali mereka berpapasan. "Selamat datang di lingkungan ini ya," kata Pak Amir suatu hari ketika mereka bertemu di depan rumah. "Rumah kalian terlihat sangat cantik sekarang. Jauh berbeda dari dulu." Bu Nina tersenyum, ia merasa tersanjung. "Terima kasih ya Pak, kami memang bekerja keras untuk membuatnya nyaman kembali." Tak lama setelah perkenalan itu, Raya sering datang bermain di rumah Pak Haris dan Bu Nina. Gadis kecil itu lincah dan ceria. Seringkali ia berlari-lari di halaman depan mengagumi pohon mangga yang ditanam Bu Nina. "Kapan pohonnya berbuah, Bu?" tanyanya suatu kali, matanya berbinar penuh rasa ingin tahu. "Masih lama, Nak," jawab Bu Nina sambil tersenyum. "Nanti kalau sudah berbuah, kamu boleh ambil sebanyak yang kamu mau." Tahun demi tahun berlalu, kehidupan di lingkungan itu berjalan dengan damai. Pak Haris bekerja sebagai pegawai di salah satu perusahaan di kota, sementara Bu Nina lebih banyak menghabiskan waktu di rumah merawat tanaman dan sesekali berinteraksi dengan para tetangga. Mereka merasa betah di sana karena tidak ada masalah berarti yang mengganggu keseharian mereka. Para tetangga semuanya ramah dan lingkungan itu terasa aman serta nyaman. Setiap sore, Bu Nina sering duduk di teras, menikmati teh hangat sambil memandang pohon mangga yang kini semakin tinggi. Istri Pak Amir sering mampir ke rumah mereka untuk berbincang-bincang ringan. Dia selalu membawa cerita tentang masa lalu tempat tersebut serta tentang rumah yang kini ditempati oleh Pak Haris dan Bu Nina. Bangunan itu dulunya adalah salah satu rumah yang paling megah yang ada di daerah tersebut. "Dulu, rumah ini milik seorang saudagar kaya," kata Pak Amir pada suatu sore. "Tapi setelah dia meninggal, rumah ini lama sekali kosongnya." Pak Haris dan Bu Nina hanya mengangguk mendengarkan meski mereka tidak terlalu memikirkan masa lalu tentang rumah itu. Bagi mereka, yang terpenting adalah rumah itu sekarang menjadi tempat tinggal yang nyaman bagi mereka. Semua kenangan masa lalu rumah itu bagi mereka hanyalah cerita belaka. Beberapa tahun kemudian, mereka tinggal di sana berjalan tanpa hambatan. Tidak ada kejadian aneh atau masalah besar yang terjadi. Pohon mangga yang ditanam oleh Bu Nina kini mulai menunjukkan bakal buahnya, sebuah tanda bahwa waktu panen tidak lama lagi. Setiap kali tetangga lewat, mereka memuji bagaimana halaman rumah itu semakin hijau dan asri. Bahkan beberapa dari mereka meminta tips dari Bu Nina tentang cara merawat tanaman. Kehidupan mereka berdua terasa lengkap, damai dan tentram, dan penuh dengan keceriaan kecil seperti melihat tumbuhnya pohon mangga atau bercanda dengan Raya yang sering bermain di halaman. Tidak ada satupun dari mereka yang menyangka bahwa di balik ketenangan itu sesuatu yang tak terduga sedang menunggu. Hingga saat itu kehidupan mereka berjalan lancar. Suatu malam, suasana di rumah begitu tenang. Angin malam berhembus pelan, membuat dedaunan pohon mangga di halaman belakang berdesir lembut. Bu Nina sudah selesai membereskan dapur dan hendak tidur lebih awal. Sementara Pak Haris sedang duduk di ruang tamu sambil menonton televisi. Ketenangan itu tiba-tiba terganggu oleh suara samar yang datang dari luar rumah, seperti suara tangisan seorang perempuan terdengar sangat lirih. Sehingga awalnya Bu Nina mengira jika itu hanya hembusan angin yang membuat daun-daun bergesekan, tetapi ketika suara itu semakin jelas, perasaannya mulai tak enak. "Pak, Bapak dengar sesuatu nggak?" tanya Bu Nina sambil berdiri di ambang pintu ruang tamu. Pandangannya tertuju keluar jendela. Pak Haris mematikan televisi, lalu mendengarkan sejenak. Suara tangisan itu terdengar lagi dan kali ini lebih jelas, seperti datang dari arah halaman samping rumah. Wajah Pak Haris mengernyit. "Iya ya, seperti suara orang menangis. Mungkin ada tetangga yang sedang punya masalah, Bu," katanya berusaha menenangkan. Rasa penasaran Bu Nina membuatnya ingin memeriksa. Ia mengambil senter, kemudian mengajak Pak Haris untuk mengecek keluar. Mereka berdua keluar melalui pintu depan. Langkah kaki
Mereka berdua keluar melalui pintu depan, langkah kaki mereka pelan dan hati-hati agar tak ketahuan sedang mengintip. Mereka mengikuti sumber suara yang sepertinya berasal dari dekat pohon mangga, tetapi saat mereka sampai di bawah pohon itu, suara tangisan itu tiba-tiba berhenti. Keduanya saling berpandangan karena bingung. Tidak ada siapapun di sekitaran mereka, hanya suara binatang malam yang kembali mengisi udara disertai angin yang berembus lebih dingin dari biasanya. Pak Haris segera menyalakan senter, memindai setiap sudut halaman, tapi tak ada yang aneh. Kok nggak ada siapa-siapa ya? Bu Nina bergumam, merasa bulu kuduknya meremang. Setelah beberapa saat berdiri dalam kebingungan, mereka memutuskan kembali masuk ke dalam rumah. Sudah, jangan dipikirkan Bu. Pak Haris menarik tangan istrinya dan memberi isyarat agar segera tidur. Kita harus istirahat supaya besok bisa berangkat lebih cepat. Keesokan harinya, Pak Haris dan Bu Nina langsung berangkat sejak pagi buta untuk pergi mengunjungi cucu mereka di kota. Mereka berniat meninggalkan rumah untuk beberapa hari. Cucunya akan berulang tahun sehingga mereka berencana untuk berlibur di sana. Rumah itu dibiarkan kosong, tetapi para tetangga sudah berjanji akan membantu menjaga. Akan tetapi, baru 2 hari rumah itu ditinggalkan, sudah ada keganjilan di sana. Salah satu tetangganya, yaitu Bu Eti, yang tinggal tepat di seberang jalan, sedang menikmati teh di depan teras rumahnya. Tiba-tiba, matanya tertuju ke arah rumah Pak Haris. Di balik jendela yang gelap, dia melihat sesuatu yang membuatnya terpaku. Lampu di rumah tersebut mendadak menyala, memperlihatkan sosok seorang perempuan berjalan mondar-mandir di dalam rumah itu. Gerakannya lambat, seolah-olah sedang mencari sesuatu. Bu Eti langsung teringat bahwa rumah itu seharusnya kosong. Pak Haris dan Bu Nina sudah bilang padanya bahwa mereka akan pergi selama beberapa hari. Jantungnya berdebar keras. Siapa itu? Gumamnya pelan, matanya tak lepas dari bayangan perempuan yang masih terlihat samar di balik tirai tipis. Sosok itu kemudian berhenti sejenak di dekat jendela. Wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi postur tubuhnya tampak tegak berdiri memandang keluar, seakan balas memperhatikan Bu Eti dari seberang rumah. Perasaan ngeri mulai merayap di dada Bu Eti. Dia segera masuk ke dalam rumah, menutup pintu dengan tergesa lalu mencari suaminya. Pak, apa ada orang yang disuruh Bu Nina nginep di rumahnya ya, sementara mereka pergi? Suami Bu Eti membalas tatapannya heran. Ya mana ada Bu, rumah itu kosong. Kuncinya aja dititipkan di rumah Pak Amir. Bu Eti merasa merinding. Tapi tadi aku lihat ada perempuan loh di dalam rumah mereka, jalan bolak-balik kayak nyari sesuatu gitu. Mungkin kamu salah lihat. Loh, sudah pakai kacamata begini bagaimana bisa salah lihat toh Pak? Bantah Bu Eti kesal. Ya mau bagaimana lagi? Wajar saja kalau rumah itu angker. Kan sempat kosong puluhan tahun. Malam itu, Bu Eti tidak bisa tidur dengan tenang. Sosok perempuan yang dilihatnya terus menghantui pikirannya. 2 bulan berlalu, Pak Haris dan istrinya akhirnya pulang. Mereka tersenyum ketika bertemu para tetangga yang menyapa mereka juga pohon mangga di halaman rumah. Pohon mangga itu buahnya begitu lebat, menggantung dari setiap cabang dengan ukuran besar dan warna hijau kekuningan yang menggiurkan. Setiap kali angin bertiup, aroma manis mangga yang mulai matang tercium, membuat siapa saja yang melewati rumah itu tak tahan untuk melirik ke arah pohon tersebut. Suatu senja, Bu Nina terlihat sedang menyapu di bawah pohon. Daunnya yang berjatuhan berserakan di mana-mana sehingga halaman terlihat kotor. Bu Eti mendekat sambil tersenyum ramah. Hilang sudah rasa takutnya pada rumah di depannya karena sekarang Bu Nina sudah ada di rumah. Bu Nina, mangganya sudah matang semua ya? Besar-besar ya Bu, saya mau beli kalau ada yang dijual. Bu Nina menoleh dengan cepat, lantas ia tersenyum. Iya Bu, bisa, tapi kalau bisa petik sendiri ya. Kaki saya sakit, jadi tidak bisa terlalu banyak bergerak. Bu Eti tersenyum maklum lalu berusaha sendiri menjadi memetik beberapa buah mangga yang menggantung rendah sehingga bisa dijangkaunya dengan mudah. Dia berniat membayar, tetapi Bu Nina menolak.
Perempuan berambut putih itu tidak bergerak dari tempatnya berdiri, selalu menolak saat Bu Eti menyodorkan sejumlah uang. "Kalau mau, nanti ambil lagi aja Ibu. Yang penting minta izin dulu," ucap Bu Nina seraya tertawa. Bu Eti berterima kasih berulang kali karena senang. Dia tidak menyangka bos sebesar itu ternyata diberikan secara cuma-cuma. Raya, cucu dari Pak Amir, juga ingin menikmati buah mangga. Dia ingat akan Bu Nina yang pernah menjanjikan buah tersebut jika nanti sudah matang. Dia menunggu di siang hari sambil menekan bel, tetapi Bu Nina tak kunjung muncul. Raya tetap menunggu dengan sabar, melihat ke arah pintu rumah yang tertutup rapat. "Bu Nina kemana? Kok nggak pernah ada di rumah siang-siang?" Gumamnya pelan sambil sesekali mengintip dari balik pagar, berharap melihat tanda-tanda keberadaan sang pemilik rumah. Setelah beberapa lama menunggu, Raya pada akhirnya berdiri lalu melangkah pulang dengan sedikit kecewa. Mungkin Bu Nina lagi pergi ke pasar, katanya dalam hati. Dia tahu Bu Nina biasanya ada di rumah saja, kecuali pergi berbelanja ke pasar. Sedangkan Pak Haris masih bekerja, dia hanya akan berada di rumah saat malam hari. Di lain hari, Raya kembali mencoba peruntungannya. Kali ini dia datang lebih sore ketika mendekati waktu senja saat matahari mulai terbenam dan langit berubah orange. Kali ini dia melihat Bu Nina yang baru saja tiba di rumah, sibuk memeriksa mangga-mangga yang bergelantungan. "Bu Nina," seru Raya dengan semangat. Bu Nina tersenyum kala melihat gadis kecil itu berlari menghampirinya. "Raya, mau mangga?" tanya Bu Nina sambil menunjuk ke arah buah mangga yang sebentar lagi matang. Raya mengangguk riang. "Mau Bu, mau." Bu Nina tertawa kecil. "Panggil kakakmu ya untuk memetik mangga menggunakan galah. Ibu tidak bisa bantu karena kaki ibu masih sakit." Raya lalu berlari pulang untuk memanggil saudaranya. Mereka berdua tampak sangat senang ketika berusaha memetik buah mangga dari rumah tetangga yang baik hati itu. Keesokan harinya, cuaca sangat terik, matahari seakan bersinar begitu dekat sehingga semua orang mengeluh panas. Di dekat rumah Pak Haris dan Bu Nina, tiga remaja tanggung, Andi, Nono, dan Ian, berkumpul di bawah pohon besar di tepi jalan. Mereka duduk dengan santai, seolah tak melakukan apa-apa, tapi sebenarnya mereka sedang mengamati rumah Pak Haris dengan pandangan tajam. "Eh, pohon mangga itu buahnya lebat sekali ya," kata Andi sambil menyeka keringat di dahinya. "Mangga segede gitu, pasti enak kalau dimakan rame-rame." Nono yang sejak tadi terus memperhatikan rumah segera mengangguk pelan. "Bagaimana kalau nanti malam kita ambil?" Ian yang duduk di atas batu besar sambil menghisap rokok langsung menyeringai. "Wah, wah, wah, ini bagus. Ya, tapi sebaiknya kita amatin dulu. Biasanya mereka itu tidur jam berapa? Rumah itu sepi nggak kalau udah malam?" Mereka bertiga terdiam sejenak. Mata mereka tak lepas dari pohon mangga di halaman rumah itu. Buah-buah mangga yang menggiurkan bergelantungan di ranting-ranting. Sebagian sudah mulai matang dengan warna kuning yang hampir sempurna. Sesekali angin bertiup, menggoyang-goyangkan buah mangga seolah mengundang tangan-tangan jahil untuk mengambilnya. Nono menelan ludah. Dia sudah tak sabar lagi ingin menikmati buah mangga yang manis. Kalau beruntung, mereka juga bisa mencuri lebih banyak lalu menjualnya ke pasar. Hasilnya pasti lumayan, ya setidaknya bisa untuk membeli beberapa bungkus rokok. Mereka bertiga terus mengamati rumah itu dari kejauhan. Sesekali ada tetangga yang lewat menyapa mereka, tetapi ketiganya hanya membalas dengan anggukan singkat, tidak ingin menarik perhatian. Mata mereka sesekali melirik ke arah pohon mangga, seolah menghitung berapa banyak buah yang bisa mereka curi malam itu. Ketika matahari mulai merendah di ufuk barat, langit berubah berwarna orange keemasan. Rumah Pak Haris tampak mulai hidup kembali. Bu Nina keluar halaman, memeriksa beberapa buah mangga yang sudah jatuh di tanah. Dia memungutnya dan membawanya ke dalam rumah, mungkin untuk dijual keesokan harinya. Remaja-remaja itu saling berpandangan. Andi bersiul pelan. "Shh, lihat, gak ada yang curiga sama sekali." Bu Nina juga pasti gak sadar kalau mangganya hilang beberapa biji. Malam pun tiba, mereka bertiga kembali berkumpul di tempat yang sama di bawah pohon besar yang ada di tepi jalan.
Gelap mulai menyelimuti desa. Hanya ada suara jangkrik dan angin malam yang berembus pelan. Lampu-lampu di rumah Pak Haris sudah mulai dipadamkan satu persatu. "Kita tunggu sampai tengah malam," kata Ian dengan suara pelan tapi penuh tekad. Begitu semua lampu mati, kita langsung bergerak. Jam demi jam berlalu. Ketiganya terus menunggu dengan sabar. Akhirnya, sekitar pukul 11 malam, mereka melihat rumah itu benar-benar gelap. Tidak ada lagi cahaya dari jendela, tanda bahwa Pak Haris dan Bu Nina sudah terlelap. "Ayo, sekarang saatnya," bisik Andi. Mereka bertiga bangkit dari tempat persembunyiannya. Mereka lalu berjalan mengendap-endap menuju halaman rumah itu. Dengan hati-hati, mereka melewati pagar rendah yang mengelilingi rumah sambil memastikan langkah mereka tidak menimbulkan suara sedikit pun. Setibanya di bawah pohon mangga, Ian mengambil gala yang tersandar di dekat rumah Pak Haris. "Ayo cepat, kita sikat yang besar-besar dulu," katanya sambil memandang ke arah buah-buah mangga yang menjuntai di atas sana. Ketika mereka mulai memetik mangga, angin kencang tiba-tiba bertiup, membuat ranting-ranting pohon bergoyang dengan keras. Mereka berhenti sejenak karena merasa cemas. Suara ranting yang bergoyang dan dedaunan yang berdesir terdengar keras di telinga mereka, membuat suasana malam itu terasa menegangkan. "Ayo cepat," desak Nono karena hatinya mulai diliputi kegelisahan. "Sebelum ada yang tahu kita di sini." Malam semakin terasa mencekam. Suara ranting pohon mangga yang bergesekan dengan angin terdengar bertambah keras di telinga ketiga remaja tersebut. Ian yang memegang galas segera memetik satu persatu mangga besar yang mudah dijangkau, sementara Andi dan Nono berdiri di bawah pohon siap menerima mangga yang jatuh. "Yan, ambil yang besar itu, Yan," bisik Andi. Matanya fokus ke buah mangga yang terlihat matang di ujung dahan. Ian mengarahkan galanya ke buah yang dimaksud, tetapi tiba-tiba dia merasa ada sesuatu yang aneh. Angin malam yang sempat hilang kini datang lagi, bahkan bertiup lebih kencang, membuat dedaunan bergoyang lebih liar. Ian menghentikan gerakannya sejenak. Telinganya mendadak menangkap suara halus yang terdengar seperti tawa. "Kalian dengar sesuatu nggak?" tanya Ian dengan suara gemetar. Andi dan Nono menoleh, wajah mereka berubah waspada. "Suara apa?" tanya Andi. Matanya berkeliling mencoba mencari sumber suara, tetapi sebelum ada yang sempat menjawab, sebuah tawa lirih terdengar jelas dari atas mereka, dingin, pelan, juga menakutkan. Ketiganya menoleh serempak ke arah pohon. Jantung mereka berdebar keras. Di atas sana, di salah satu dahan besar, duduk sosok perempuan dengan rambut panjang menjuntai sampai ke punggung. Wajahnya putih pucat dengan mata hitam yang menyala samar di kegelapan. Bibirnya melengkung, membentuk senyum mengerikan. Pakaiannya compang-camping berupa kain putih kotor. Sosok itu perlahan menundukkan kepalanya ke arah mereka, menatap ketiga remaja itu dengan mata yang seolah tak pernah berkedip. Kuntilanak. Tawanya semakin keras, seakan dia sedang menikmati ketakutan yang memancar dari ketiga remaja itu. "Kalian mau mangga?" Suaranya seperti berbisik di telinga mereka. Meskipun dia masih jauh di atas, tanpa peringatan, Ian melepaskan gala yang ia pegang. Tangan gemetar, wajahnya pucat pasi. "Lari!" teriak dengan suara tercekat. Andi dan Nono langsung bereaksi, berlari lebih dulu secepat mungkin untuk menjauh dari pohon mangga itu. Mereka tak peduli lagi dengan mangga-mangga yang sudah mereka petik. Ian yang berada di belakang tersandung akar pohon lalu jatuh tersungkur. Dia menjerit pelan saat merasakan sakit menusuk di pergelangan kakinya. Ya, kakinya kesleo. Tetapi meski rasa sakit menyengat, ketakutannya lebih besar daripada rasa sakit itu. Dia memaksakan diri untuk bangkit walau tertatih. Andi dan Nono yang sudah beberapa meter jauh di depan menyadari jika Ian tertinggal. "Cepat, Ian! Ayo cepat!" teriak Nono sambil menoleh ke arah belakang, melihat sosok kuntilanak yang duduk di atas dahan pohon masih menatap mereka sambil tertawa semakin keras. Dengan susah payah, Ian menyeret kakinya, berusaha berlari secepat mungkin, walau beberapa kali ia nyaris terjatuh lagi.
Ketiganya akhirnya berhasil memanjat pagar, kemudian terus berlari tanpa melihat ke belakang. Nafas mereka tersengal-sengal, dada mereka terasa seperti akan meledak, tetapi mereka tidak berani berhenti. Kuntilanak itu masih tertawa di kejauhan. Suara tawanya semakin memudar seiring jarak yang mereka tempuh. Malam itu mereka bertiga pulang ke rumah masing-masing dengan tubuh gemetar. Sesampainya mereka di rumah, mereka langsung jatuh sakit. Demam tinggi menyerang mereka bertiga secara bersamaan. Ian, yang kakinya keseleo, berada dalam kondisi lebih parah. Dia bahkan sulit bergerak di tempat tidur. Orang tua mereka pun kebingungan, tak tahu apa yang menyebabkan anak-anak mereka tiba-tiba saja demam sambil terus mengigau ketakutan. Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba demam begini? Tanya ibu Nono cemas sambil mengelus dahi anaknya yang panas. Di rumah Andi, ibunya juga mengeluhkan hal yang sama. Tadi siang perasaan baik-baik aja. Apa Andi kenangin malam? Para orang tua itu berusaha merawat anak-anak mereka dengan segala cara, mulai dari memberi obat, juga mengompres saat panasnya kembali naik. Malam demi malam berlalu. Ketiga remaja itu masih terbaring dengan tubuh menggigil. Walau suhu tubuh mereka tinggi, wajah mereka pucat. Dan setiap kali ada yang bertanya, mereka hanya meracau dengan kalimat tak jelas. Tetapi satu hal yang selalu mereka sebutkan dengan nada takut, yaitu pohon mangga, kuntilanak, dan nama Bu Nina. 2 malam berselang setelah kejadian yang menimpa ketiga remaja malang itu. Malam itu hanya terdengar suara jangkrik dan deru angin yang menggerakkan dedaunan pohon mangga di depan rumah Bu Nina. 2 orang peronda, Pak Rusdi dan Pak Wito, berjalan menyusuri jalan kampung dengan tongkat bambu di tangan. Sesekali memukul-mukul tiang listrik sebagai tanda mereka sedang berpatroli. Lampu jalan yang redup memberikan cahaya remang-remang, membuat suasana malam semakin mencekam. Pak Rusdi mengangkat tangan, mengusap tengkuknya yang dingin. Kenapa awal malam ini beda ya Pak Wito? Gumamnya pelan. Pak Wito mengangguk, ikut merasakan kejanggalan malam itu. Iya ini ya, kenapa ya? Rasanya kok bulu kuduk berdiri terus. Mereka terus melangkah pelan hingga tiba di depan rumah Bu Nina. Pandangan mereka tertuju pada pohon mangga besar yang ada di pekarangan rumah itu. Cahaya lampu redup dari teras rumah tidak cukup menerangi seluruh area, tetapi mereka bisa melihat seseorang berdiri di bawah pohon mangga. Loh, itu bukannya Bu Nina ya? Bisik Pak Rusdi, matanya menyipit mencoba untuk memastikan. Sedang apa di malam-malam begini? Di sana, tepat di bawah pohon mangga, terlihat sosok perempuan berdiri membelakangi mereka, mengenakan pakaian panjang berwarna gelap. Sosoknya tidak bergerak, seolah sedang melamun atau menunggu sesuatu. Sekilas memang sosok itu tampak seperti Bu Nina. Pak Wito mengerutkan kening. Iya juga ya. Ngapain Bu Nina berdirian sendirian malam-malam begini? Gelap-gelapan pula, ujarnya heran. Pak Rusdi mengangguk. Apa mungkin dia mau ambil mangga ya? Sahutnya dengan nada bercanda, meskipun dalam hati perasaan aneh mulai merayapi dirinya. Ia melangkah maju, mengetuk pintu pagar untuk menyapa pemilik rumah. Bu Nina, kenapa? Masih belum tidur? Sosok itu tidak merespon. Tubuhnya tetap diam, tidak bergeming, membuat kedua peronda semakin bingung karena tak biasanya perempuan itu bersikap dingin. Pak Wito ikut maju, sekarang berdiri di samping Pak Rusdi. Bu Nina, ini kita, para peronda Bu. Panggilan lagi, kali ini sedikit lebih keras. Apa ada masalah di dalam rumah? Tiba-tiba saja, kepala sosok itu berputar perlahan ke arah mereka. Mata mereka membelalak. Ketika melihat sesuatu yang tidak wajar, kepala Bu Nina tidak hanya sekedar menoleh, melainkan berputar sepenuhnya seperti burung hantu yang memutar lehernya. Wajahnya kini menghadap mereka dengan senyuman yang tidak wajar. Bibirnya ditarik hingga hampir mendekati kedua telinga. Kedua peronda itu membeku. Tubuh mereka langsung kaku di tempat. Mata
Mata Pak Rusdi dan Pak Wito saling bertukar pandang dalam sekejap, tetapi mulut mereka seolah terkunci. Kemudian tawa itu pun muncul. Tawa yang begitu nyaring menggema di malam yang sunyi. Tawa perempuan yang menyeramkan penuh kegilaan. Dia terus membuka mulutnya lebar-lebar, lebih lebar daripada manusia normal, menampilkan deretan gigi-gigi tajam yang berkilau samar di bawah cahaya remang-remang. Tubuh kedua peronda itu akhirnya berhasil bergerak akibat ketakutan yang memuncak. Pak Wito yang pertama bereaksi langsung berteriak sejadi-jadinya, "Tolong!" Dia melempar tongkatnya dan mulai berlari. Kakinya menapak cepat di atas jalan yang tak rata. Pak Rusdi tidak mau kalah. Dia mengikuti langkah Pak Wito, tetapi kakinya sempat tersandung batu kecil di jalanan sehingga dia hampir terjatuh. "Lari, lari Pak Wito! Itu bukan Bu Nina!" teriak Pak Rusdi. Suaranya serak terengah-engah. Mereka berdua berlari sekuat tenaga. Mereka tidak berani menoleh ke belakang lagi. Langkah kaki mereka saling berlomba semakin cepat. Seiring tawa nyaring itu terus menguntit di belakang. Entah bagaimana, tetapi suara tawa itu seolah-olah mengejar mereka semakin dekat sehingga terasa menusuk telinga. Malam yang hening langsung gempar karena dipenuhi oleh suara teriakan meminta tolong. Warga kampung yang mendengar ribut-ribut itu langsung keluar dari rumah. Semua orang bingung kalau melihat kedua peronda yang berlarian seperti dikejar hantu. "Ada apa, Pak? Ada apa?" tanya salah satu warga yang kebetulan baru keluar dari rumah. Pak Wito yang sudah sampai lebih dulu dengan nafas tersengal-sengal menunjuk ke arah pohon mangga. "Bu Nina, Bu Nina, dia," ucapan tak jelas. Seluruh tubuhnya gemetar, tak mampu menjelaskan lebih lanjut. Pak Rusdi yang baru sampai menyusul dengan wajah pucat segera duduk sambil berusaha mengatur nafasnya yang tersengal. "Itu bukan Bu Nina," bantahnya pada Pak Wito. Matanya tampak sangat ketakutan. Warga semakin kebingungan karena tidak mengerti, tetapi dari nada suara para peronda itu jelas ada sesuatu yang janggal dan menakutkan. Setelah keduanya tenang, barulah Pak Wito dan Pak Rusdi menceritakan apa yang terjadi barusan di rumah Bu Nina. Kabar tentang rumah Bu Nina yang berhantu itu mulai beredar cepat di kampung. Setiap orang yang lewat di depan rumah itu mulai enggan mengambil melintas di sana. Lalu para tetangga juga menjadi heran karena rumah besar itu mendadak menjadi sepi. Baik Pak Amir maupun Bu Eti tidak pernah lagi melihat pasangan suami istri tersebut. Rumah mereka sepertinya sudah kosong karena tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tidak ada suara tawa atau aktivitas yang biasanya terlihat di pekarangan. Pak Suyatno, ketua RT setempat, segera merasa resah. Selama ini, Bu Nina dan suaminya dikenal ramah dan sering berbaur dengan para warga. Keberadaan mereka yang seakan hilang begitu saja tanpa kabar. Ditambah cerita-cerita menyeramkan tentang penampakan di pohon mangga di pekarangan rumah mereka semakin santer terdengar, membuat Pak Suyatno resah. Suatu pagi, Pak Suyatno duduk di beranda rumahnya sambil memikirkan semua kejadian aneh itu. Dia memandang ke arah rumah Bu Nina dari kejauhan. Kenapa rumah itu sekarang selalu tertutup dan terkunci? Gumamnya. Tidak biasanya Bu Nina dan suaminya membiarkan rumah mereka kosong begitu lama tanpa kabar. Kalau memang mau pergi keluar kota, pasti mereka akan berpamitan terlebih dahulu. Pada akhirnya, ia pun mengambil keputusan. Setelah maghrib, dia memanggil beberapa tetangga untuk berkumpul di rumahnya. Mereka membicarakan tentang keganjilan yang terjadi di rumah Bu Nina. "Apa ada yang tahu kemana Bu Nina dan Pak Haris pergi? Sudah hampir 2 minggu rumah itu sepi," tanya Pak Suyatno pada Pak Amir. Pak Amir menggeleng, dia juga tidak tahu pasti. Lihat itu, Pak Suyatno semakin yakin ada yang tidak beres. Ia lalu teringat bahwa Bu Nina memiliki seorang anak yang tinggal di luar kota. "Sepertinya kita harus menghubungi anaknya," katanya tegas. Para tetangga pun sepakat. Pak Suyatno segera mencari cara untuk bisa menghubungi anak Bu Nina. Beberapa hari kemudian,
Pak Suyatno berhasil mendapatkan nomor telepon anak dari Bu Nina. Ia segera menelpon dan berbicara panjang lebar, menceritakan tentang rumah yang selalu terkunci serta cerita penampakan yang membuat warga resah, juga keanehan-keanehan lain. Setelah mendengar cerita dari Pak Suyatno, suara di ujung telepon terdengar terisak. Anak Bu Nina berkata dengan suara berat, "Pak, sebenarnya ada sesuatu yang belum kami sempat kabarkan ke Bapak. Saya juga tidak tahu bagaimana harus menyampaikannya." Pak Suyatno mengerutkan kening, firasatnya semakin buruk. "Ada apa ya, Nak?" tanyanya. Dengan suara bergetar, anak Bu Nina menjawab, "Ibu dan bapak saya Ibu dan bapak saya sudah meninggal sebulan yang lalu, Pak." Pak Suyatno terdiam. Ia kaget kala mendengar berita itu. Tangannya gemetar memegang telepon, pikirannya berputar-putar. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kapan itu terjadinya? Tanyanya hampir tak percaya. "Sebulan yang lalu, Pak. Mobil bapak tergelincir lalu jatuh ke jurang." Suara anak Bu Nina semakin berat, terdengar menahan tangis. Pak Suyatno menarik nafas panjang, berusaha menenangkan dirinya. "Kenapa tidak ada yang memberitahu kami?" tanyanya lagi dengan lembut sebisanya, berusaha tak terdengar menyalahkan anak Bu Nina yang masih sangat berduka. "Kami belum sempat mengurus semuanya, Pak. Jenazah ibu dan bapak dimakamkan di kota, dan kami berencana datang ke kampung untuk menjelaskan, tapi sementara belum ada waktu yang tepat." Pak Suyatno di sini tidak bisa berkata-kata untuk beberapa saat. Kabar itu begitu mengejutkan. Setelah berhasil menenangkan diri, dia akhirnya menutup telepon itu dan berjanji akan membantu mengabarkan kepada warga dengan hati-hati. Malam itu, Pak Suyatno mengumpulkan para warga lagi di rumahnya. Dengan suara berat, dia menyampaikan tentang kabar duka yang baru saja ia terima. Semua warga terdiam. Mereka tidak ada yang menyangka bahwa Bu Nina dan Pak Haris sudah tiada. Kabar kecelakaan itu membuat suasana seketika menjadi muram. Namun, di balik segala kesedihan itu, tetap ada pertanyaan yang mengganggu. Jika Bu Nina dan Pak Haris memang benar sudah meninggal dunia, lalu siapa yang dilihat para peronda di bawah pohon mangga beberapa malam yang lalu? Berarti siapa yang waktu itu saya temuin di rumahnya ya? Tanya Bu Eti dengan suara gemetar. "Saya yakin betul loh itu Bu Nina. Raya juga sempat bicara dengan sosok Bu Nina itu." Pak Suyatno berdeham sambil berpikir keras. Dia tidak bisa menjelaskan apa yang ditemui mereka. "Sudah, jangan terlalu difikirkan," kata Pak RT angkat bicara. "Sebaiknya kita adakan doa bersama saja di sini guna mendoakan dua orang baik itu agar tenang di alam sana." Warga yang hadir segera menyetujui usul dari Pak RT. Semoga Pak Haris dan Bu Nina tenang di alam sana. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Sanum Nareswari, selalu nggak pernah gagal ya. Keren banget di sini kisahnya, bagaimana kisah pasangan suami istri Bu Nina dan Pak Haris yang mendekati masa tua lah ya. Dia tinggal di satu kampung yang dia menanam mangga, dan ini begitu ya. Orang-orang yang suka dengan sesuatu ya begitu. Jadi Bu Nina ini kan menanam mangga dengan banyak harapan, dan dia punya banyak janji tuh di situ, termasuk sama salah satu tetangganya, seorang anak yang sering main ke rumahnya. Dia berjanji apabila nanti buah mangganya itu berbuah boleh makan sepuasnya, dan itu semua janji ditunaikan tuh. Tetangganya dibagi-bagi, termasuk si anak kecil itu bisa makan mangga sepuasnya. Tapi padahal ternyata Bu Nina dan Pak Haris sudah tiada. Jadi di situ bagaimana Bu Nina mencoba menepati janjinya ya kepada para tetangganya dan membagi-bagikan buah mangganya itu, yang pasti turut berduka cita untuk Bu Nina dan Pak Haris. Dan berbagai macam keanehan itu didapati oleh beberapa warga ya. Dan paling mencolok itu adalah ketika ada pemuda nakal yang ingin mencuri
buah mangga di rumah itu ditakut-takuti oleh sosok kuntilanak yang menyerupai Bu Nina, yang akhirnya mereka kabur dan harus jatuh sakit ya setelah itunya. Dan di situ sebagai bentuk ya, dan semoga bisa berubah. Dan keren banget kisahnya Mbak Sanu, banyak sekali hikmah yang bisa kita petik dalam kisah barusan. Dan semoga teman-teman para pecinta penikmat horor, lebih khususnya kepada para subscriber dari channel Ilo Ekstrim, merasa terhibur dengan kisah barusan. Dan oh iya, memang suka begitu ya. Kadang-kadang sebagai anak itu seperti lupa tuh ketika ada kejadian duka seperti ini. Contoh seperti saya deh, itu tuh banyak tuh teman-teman atau saudara yang lupa saya kabarkan, teman-teman dari orang tua ya, ketika orang tua saya meninggal, karena udah blank, karena sudah ada duka, ada bingung, sekalut segala macam, lupa. Sampai suatu saat ada teman orang tua saya yang datang ke rumah ingin bertamu, kaget ternyata ayah saya udah nggak ada. Dan dia dia komplain tuh, kenapa nggak ngabarin. Ya itulah, manusia itu dalam situasi seperti itu banyak lupanya. Jadi mungkin di situ anaknya Bu Nani dan Pak Haris karena saking blanknya dengan kepergian, apalagi ini perginya secara mendadak dengan kecelakaan ya, bukan sakit. Jadi sehat-sehat aja tiba-tiba meninggal karena kecelakaan, di situ biasanya langsung blank tuh. Jadi mungkin begitu ya. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Sanum Nareswari. Tunggu lagi kisah-kisah keren selanjutnya. Buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, punya pendapat lain, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya. Buat yang belum subscribe, ayo dong sekali lagi ditunggu. Diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload setiap harinya. Untuk channel Ilo Ekstrim, kami upload tiap hari teman-teman ya, setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat atau jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri yang diangkat dari kisah nyata dari pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini. Bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.